Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, ya baik kok. Sebelumnya, ini udah makan siang belum? Alhamdulillah sudah Ibu. Alhamdulillah. Zira bisa minta tolong untuk on cam? Masih connecting dia. Kita tunggu ya. Kalau sudah bisa on cam, tolong di on cam kan ya Zira ya. Hari ini kita masuk pertemuan ke-13. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa dulu agar perkuliahannya lancar. Saya ingin salah satu dari kalian untuk memimpin. Siapa memimpin doa? Ustazah Etna Ibu. Oke, silakan Ustazah Etna. Untuk memimpin. Memulai kuliah hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ustazah Etna. Etna, bukan Erna ya. Etna. Ini Zira sepertinya antara ada dan tiada ini itunya tampilannya. Nggak apa-apa wis. Nanti barangkali dia memang oh enggak sih Zira ada di Lila. Sorry Lila yang tadi tampilan tidak ada. Apa-apa. Pokok sambil jalan. Jadi sebelum kita sudah doa ya. Sekarang saya mau memeriksa kehadiran kalian dulu. Etna Laila Alia Fitrat. Apa sih Etna? Namanya Etna lah pokoknya. Apakah hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Terus, sebentar. Kemudian Raisa Inayara. Hadir Ibu. Zira Gemilia Putri. Hadir, Bu. Lila Lutfia Oktaviona. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang banyak sih. Sudah kita udah membahas banyak fraktal ya, dan juga beberapa aplikasi yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis fraktal apa saja yang sudah kita bahas? Himpunan Cantor. Sierpinski Triangle. Julia Set. Mandelbrot Set. Oke, udah cukup kayaknya Zira. Yang lainnya lagi mau nambahin? Terima kasih Zira. Bagus sekali ingatannya. Ada lagi yang lain? Sierpinski Gasket. Kemudian Julia Set, String Space, ada Turtle Graphics, kemudian Hequis Dragon, kemudian Fudge Flick, MC Waters Petigre. Waduh. Bahasanya angel lirek. Yaudah. Oke, terima kasih Lila sama Zira. Itu aja ya. Selain itu juga kita udah belajar tentang Saljukoh. Terus itu dia ada Sierpinski, juga ada yang model segitiga Sierpinski dan piramida Sierpinski. Tadi Zira sebutkan himpunan kantor ya Mbak ya. Benar. Terus habis itu apa lagi ya tadi? Banyak lagi yang lainnya. Terus kita juga sudah mencoba mempelajari beberapa aplikasi baik di HP maupun ponsel maupun di laptop atau komputer untuk menggambar fraktal. Ada yang bisa sebutkan contohnya? Kalau di HP apa? Kalau di laptop apa? Contohnya aja, contoh aplikasinya. Kalau di HP itu menurut saya itu lebih banyak. Kita hanya perlu mengetik kata kunci seperti fraktal atau Mandelbrot, itu akan banyak sekali yang muncul seperti itu, Bu. Contohnya adalah
Fraxel yang pernah saya coba itu, jadi ketika kita masuk ada sebuah segi 4 sampai kecil-kecilnya itu nanti kita rotasikan dan segala macam. Itu akan berubah bentuk. Oke, terima kasih. Kalau di laptop, makasih ya Raisa. Di laptop, apa nih? Contohnya. Mandelbrot 3D Oke, terima untuk kasih. aplikasi. Nah, aplikasinya Mandelbrot 3D ya. Makasih Etna sama Raisa dan kalian untuk jawabannya. Nah, pada pertemuan ini kita akan menggambar fraktal menggunakan situs-situs online. Sudah pernah mencoba menggambar fraktal menggunakan situs-situs online? Sudah, Bu. Oh, sudah, ada yang sudah ya. Ada yang belum? Belum Ibu, kalau secara online, Oke. secara melalui web. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, bagi yang sudah, wah hebat berarti ya. Bagi yang belum, nah kali ini kita akan mencoba untuk menggambar fraktal menggunakan situs-situs web. Jadi situs web itu nggak cuman apa ya, kalkulator online, nggak cuman cara menghitung nilai limit atau nilai integral online dan seterusnya, tapi kita juga bisa menggambar online lewat situs-situs tertentu. Dan kali ini ada beberapa situs yang bisa kalian gunakan untuk menggambar fraktal. Terutama dari fraktal-fraktal yang sudah kalian punya. Tapi situsnya apa aja tuh? Saya ingin kalian untuk mencoba mencarinya, gitu ya. Coba kalian sekarang buka browsernya. Sudah buka browser? Itu jadi fraktal kan kemarin yang kita pelajari ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Coba sekarang kalian cari search situs-situs apa saja yang bisa kalian gunakan untuk menggambar fraktal. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Oh ya, sekalian tutorialnya ya kalau bisa. Silakan tutorialnya juga. Oke, udah ya. Udah cukup ya waktunya ya. Coba dong disebutkan kalian ketemu aplikasi apa aja. Mulai dari Etna dulu. Etna menemukan aplikasi apa, Etna? Bukan aplikasi, maaf. Situs maksudnya. Situs apa, Etna, yang bisa ditemukan? Untuk fraktal 2 dimensi ada bismas.com. Terus? Untuk yang fraktal 3 dimensinya Fraktal Lab. Oke, terima kasih. Kalau Raisa, nemu situs apa? Saya dapatnya fishnos.com sama usefuljs.net. Oke. Kalau Zira, apakah bisa nyaut? Belum ya? Lila, nemu situs apa, Lila? Saya menemukan situs jbatik.com. Batik ya? Oke. Fraktal berbentuk batik gitu ya. Wow, penasaran saya dengan gimana itu batik itu ya? Tentu saja. Kalau Zira? Saya nemunya envatotuts.com, Bu. Nah, sepertinya dari hasil pencarian kalian unik-unik ya. Maksudnya hampir tiap anak itu beda-beda gitu situsnya.
Sekarang saya minta kalian untuk menggambar salah satu fraktal yang sudah kalian kenal. Silakan digambar menggunakan situs tersebut. Pelajari juga gimana sih step by step-nya, tutorialnya. Nah, untuk menggambar fraktal itu, silakan saya beri waktu 10 menit ya. Jangan 10 menit ya, 5 menit untuk menggambarnya. 5 menit, terserah mau fraktalnya 2 dimensi atau 3 dimensi. 5 menit lagi saya minta kalian untuk mempresentasikan. Salah satu atau 2 di antara kalian untuk mempresentasikan gimana cara menggambar. Oke? Silakan menggambar. Bisa, Rek? Bisa, Ibu. Ya. Oke, bentar lagi presentasi ya. Baik, Ibu. Oke, sudah cukup waktunya. Yuk, presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan? Ada yang bisa? Coba Lila dulu. Lila, bisa presentasi, Lila? Sebentar, Bu. Oke. Etna sama Zira bisa tolong on cam? Atau sudah selesai atau gimana? Etna udah bisa? Mohon maaf, Bu, ini laptop saya agak nyala. Oh ya udah, yang lain dulu ya nggak apa-apa. Etna bisa coba presentasi kah? Saya, Bu. Oh ya udah, Raisa.
Yuk, Raisa. Yeay, Raisa. Selamat. Terima kasih. Gimana Raisa? Silakan. Hostnya Bu bisa dipindah sebentar Bu. Iya, lupa. Ya, silakan. Ini yang saya temukan sudah masuk ya layarnya. Masih Raisa has started screen sharing. Oh, udah. Udah ya. Udah. Jadi ini yang pertama dari situs useful.js.net. Jadi kalau ini kita bisa memilih beberapa bentuk fraktalnya. Yang pertama ini ada Mandelbrot set, terus ada beberapa di sini ada Julia set, Multibrot set dan lain-lain. Dan juga kalau untuk Mandelbrot set sendiri ini nggak bisa kita acak-acak udah begini hasilnya gitu, bentuknya nggak bisa kita tambahin lagi variabelnya atau kayak bentukannya ini jadi 2 gitu segala macam. Dan juga sayangnya di sini nggak bisa kita zoom in gitu, kita perbesar itu nggak bisa. Nah ini tuh nggak bisa kita klik juga. Tapi kalau misalkan kita perkecil tuh bisa. Nah ini kita perkecil bisa, tapi kalau kita perbesar itu nggak bisa. Terus misalkan yang lainnya itu seperti ini, Julia set. Nah ini yang Julia konstannya ini bisa kita ganti. Misalkan saya ganti jadi 3 seperti itu. Malah nggak ada gitu kan. Nah, kalau 2 tadi ini lebih kecil daripada yang pertama tadi. Terus contohnya saya ganti dengan rational map juga. Nah, ini seperti ini bentuknya. Dan kalau misalkan eksponen pertamanya ini saya ganti 1, nah ini nggak bisa karena harus eksponen pertamanya itu harus 2 atau lebih. Jadi kalau misalkan kita ganti, itu misalkan kayak 3, nah seperti ini bentukannya. Nah, terus ini untuk yang useful.js.net. Yang kedua ada fishnos.com. Jadi ketika kita buka, ini penampakannya seperti cabang-cabang gitu ya, cabang-cabang atau kayak paru-paru gitu. Nah, ini misalkan kalau sudutnya itu kita bisa rubah seperti ini sudutnya. Wow. Oke. Nah, untuk iterasinya pun juga kita bisa tambahin iterasi ininya ya, seperti itu. Untuk kita kurangi juga. Untuk cabangnya juga bisa kita tambah, tapi kalau kita geser dikit aja nih, jadi 3 atau jadi 4 udah mulai banyak banget gitu. Jadi mungkin untuk diperuntukkan pada gambar ini 1 aja gitu ya. Terus diperbesar dan diperkecil. Oh, ini panjangnya. Seperti itu. Misal kita perkecil, terus ininya panjang juga kita perkecil. Baru cabangnya kita. Wah, sebenarnya sepertinya kalau untuk cabang cuma 2 aja ya, karena kalau kebanyakan jadi rimbun yang ada. Seperti itu, Bu. Untuk 2 web yang saya dapat. Oke, terima kasih Raisa. Kayaknya untuk yang gambar kedua ini, untuk situs kedua tadi itu, kalau angle-nya kita ubah jadi lebih kecil, kayaknya masih ya agak kelihatan dikit deh cabang-cabang. Jadi misalkan cabangnya kita nambah 3 gitu ya, terus besar sudutnya dikurangi, kayaknya masih bisa kelihatan sih. Nggak se... Perlu kita coba, Bu? Ya, coba. Coba share screen lagi, Mbak. Ini sudutnya. Iterasinya kurangin coba. Iterasinya dikurangin. Oke, terus. Oh, tetap tambah rimbun. Oke. Setidaknya mulai jalan dikit lah ya. Oke. Berarti dugaan saya salah. Kalau dari, terima kasih Raisa, jangan di-off-kan dulu. Nila, Zira, sama Etna, apakah ada pertanyaan?
belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada. Terima kasih Raisa. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Raisa. Terus satu lagi dong. Saya mau satu lagi untuk presentasi. Siapa yang bisa presentasi? Saya sebenarnya ada website untuk fraktal 3 dimensi, tapi saya tidak bisa join lewat laptop, Bu. Jadi tidak bisa share screen. Nggak apa-apa. Tunjukin lewat kamera aja. Jadi, Lewat kamera. ini balik ke sini. Kelihatan. Kelihatan? Ya, namanya apa, Mbak? Ini nama fraktalnya Manger Sponge. Jadi di sini webnya namanya Fractal Lab. Jadi di sebelah kanan sini ini bisa dirubah fraktalnya. Ini saya pilih Manger Sponge. Kemudian ada itu bisa. Oke. Untuk membesar zoom out dan zoom in-nya itu menggunakan keyboard, Bu. Jadi menggunakan S dan W. Nama situsnya apa tadi, Mbak? Nama situsnya Fractal Lab. Fractal Lab. Oh, tidak terlihat nih. Enggak. Ulang. Here. Oh, saya ketik di sini aja ya, Bu. Oke. Here. Kita tunggu dari Edna. Oke. Hirnsol.de. Kalau untuk mengamati dari kanan kirinya itu di sini ada offset X dan offset Y. Jadi kalau misalkan rotate yang bawahnya rotate X dan Y. Ini kalau diputar berdasarkan sumbu X, ada diputar berdasarkan sumbu Y, seperti itu. Oh, itu tadi bentuknya Manger Sponge ya. Bisa Ya. diganti yang lain kah bentuk fraktalnya? Lain ada Mandelbrot. Di sini tadi Mandelbrot, kemudian recompile. Wah, jadi seperti yang di Mandelbrot 3D itu ya? Iya. Oke, itu yang 3 dimensi ya. Selain itu nemu situs apa lagi? Yang tadi sudah dijelaskan Raisya, tadi ada Christmas.com. Kemudian ada juga ini, tapi science versus magic.net. Ini tapi hanya support fraktalnya bentuk snowflake. Yang lainnya nggak ada. Yang salju koh itu ya? Iya, salju. Oke, terima kasih Edna. Sudah cukup. Tangan semuanya buat Edna. Terima kasih ya Raisa sama Edna. Yang Zira sama Lila kayaknya nggak presentasi hari ini dulu ya. Karena waktunya juga terbatas. Oke, tadi kita sudah mencoba belajar tentang gimana sih, website apa aja sih yang bisa dibuat untuk menggambar fraktal. Ada yang bisa menyimpulkan, tadi kita udah belajar apa aja? Totalnya websitenya apa aja, terus fraktalnya apa aja. Apa kesimpulannya?
kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah bahwasanya fraktal itu bisa kita bisa kita gambarkan tidak hanya melalui aplikasi di komputer, aplikasi di HP, bahkan kita juga bisa mencarinya melalui situs seperti situs business.com atau Fractal Lab dan sebagainya. Bahkan tadi ada juga situs yang dapat menggambarkan fraktal dalam bentuk batik seperti yang disampaikan oleh Lila, seperti itu. Oke, terima kasih. Bagus ya. Udah itu dulu. Kayaknya kesimpulannya itu dulu. Terima kasih untuk kita semua ya. Terima kasih untuk kalian semua. Bagus. Nah, untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ke-14, saya ingin kalian untuk mempelajari apa itu namanya ya? Penggunaan fraktal di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau selama ini kita tahu fraktal itu ada di alam dalam bentuk pohon, brokoli atau apapun itu. Nah, pertemuan berikutnya saya ingin kalian mencari apa saja. Silakan dicatat ya tugasnya. Tugasnya adalah mencari penerapan fraktal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti fraktalnya mau ditaruh di apa? Dipakai sebagai di kehidupan di TI atau di mana nggak tahu. Kalian cek atau di ekonomi mungkin apapun itu. Nah, kalian cari apa sih penerapannya. Minggu depan kita akan salah satu dari kalian atau satu atau dua di antara kalian akan mempresentasikan apa saja penerapannya tersebut. Oke? Jadi silakan cari jurnalnya atau sumbernya dari buku atau dari manapun. Silakan minggu depan menjawab itu dan jangan lupa untuk ditulis penerapannya itu dalam kalian tulis ya, terus kalian foto, kalian scan, masukkan di e-learning. Gitu. Deadline-nya minggu depan sehari sebelum perkuliahan. Dan saya ingin kalian untuk presentasi juga menceritakan apa sih gunanya itu. Itu ya untuk minggu depan. Jadi topiknya tentang penerapan fraktal di kehidupan sehari-hari. Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kalau tidak ada ya sudah saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya barokah. Semoga diberi kelancaran juga dalam mengerjakan tugas. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.